Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang semoga senantiasa kita di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kita kembali bertemu dalam kajian rutinitas bulanan, yaitu pembelajaran ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam tafsirnya. Dan kita masih mempelajari penafsiran ayat-ayat dari surat Al-Baqarah. Maka marilah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang terbaik dalam mempelajari ilmu agamanya. Kita akan lanjutkan kembali pembelajaran tafsir Ibnu Katsir ini. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim.
sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Yang artinya kurang lebih, maka apabila mereka mau beriman bimithli ma amantum bih, seperti imannya kalian, faqad ihtadaw, sungguh berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan kalaulah seandainya mereka berbalik, tidak mau beriman seperti imannya kalian, fa innama hum fi syiqaq, maka berarti mereka fi syiqaq, dalam suatu permusuhan, perpecahan. Fasayakfikahumullah, maka Allah lah yang akan mencukupkan kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para bapak dan para ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang betapa mulianya keimanan yang sudah dicapai oleh orang-orang beriman dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah generasi manusia yang terbaik. Keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam ini sudah Allah ridhoi. Di antaranya mereka mau beriman dengan seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak membeda-bedakan dan tidak memilah-milih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu, kalaulah seandainya mereka, menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir, yakni al-kuffara min ahlil kitabi wa ghairihim, yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wa ghairihim, dan selain mereka. Seandainya mereka beriman bimithli ma amantum bih, seperti imannya kalian, yang ditujukan khususnya kepada orang-orang mukminun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Siapa orang-orang mukmin di zaman beliau? Yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama wajibnya kita memahami Islam dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab Allah pastikan apabila kita beriman seperti imannya mereka, berarti kita mendapatkan petunjuk. Berarti kita berjalan di atas al-huda. Apa yang dimaksud faqad ihtadaw? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan faqad ashabul haqq. Berarti mereka keimanannya telah mencocoki kebenaran. Kita sudah tahu ya, kebiasaan orang-orang kafir dulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani beriman terhadap agama yang Allah turunkan kepada mereka dengan memilah-milih. Kalau yang cocok dengan hawa nafsunya mereka ambil, yang tidak cocok mereka tinggalkan. Sehingga Allah ingkari, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kalian cara berimannya seperti itu? Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mengambil sebagian dan meninggalkan apa? Sebagian yang lain. Dan itu tidak dilakukan oleh orang-orang mukmin di zaman Rasulullah. Dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Allah perintahkan supaya keimanan mereka dan selain mereka termasuk kita semuanya untuk beriman seperti imannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hanya inilah kebenaran. Faqad ihtadaw faqad ashabul haqq. Keimanan kita mencocoki kebenaran kalau seperti keimanan siapa? Para sahabat. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Berarti dari kalimat ini bisa diambil faidah. Kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sebab terbesar kita semuanya diberi petunjuk oleh Allah. Allah sudah meridhoi keimanan mereka para sahabat. Maka kita tinggal mencontoh bagaimana cara Abu Bakar beragama, cara Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya ketika mereka membela Rasul dan agamanya. Betul-betul seluruh jiwa dan raga mereka diperuntukkan. Bagaimana sikap mereka di saat ada teguran Allah dan Rasulnya? Langsung mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Di antara bukti keimanan para sahabat itu betul-betul sudah teruji dan lulus dalam ujian
ketika diwajibkan perang Badar, dengan semangatnya membela agama Islam. Perang pertama yang jatuh di bulan Ramadan, dalam keadaan mereka lagi berpuasa, disuruh perang, langsung melaksanakannya. Karena itu memang ajakan Rasulullah. Kemudian dalam peristiwa perang yang lain, bapak-bapak ibu, kita ingat peristiwa perang Hunain yang merupakan peristiwa Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan para sahabat. Bagaimana perlakuan mereka terhadap dunia. Itu dalam perang Hunain. Ya. Ketika Rasulullah memenangkan perang Hunain, kemudian ghanimah sangat banyak mau dibagi-bagi. Tidak ada ghanimah yang lebih besar Rasul dan kaum muslim dapat kecuali dari perang Hunain. Begitu dibagi-bagi, ternyata para sahabat yang lebih lama menemani Rasul dapat bagiannya sedikit. Kemudian orang-orang yang baru masuk Islam malah diberi bagian yang apa? Yang banyak. Ini ujian para sahabat. Desas-desus waktu itu keluar. Bagaimana ini Rasul? Kok kami yang sudah lama menemani beliau sejak dari Mekah sampai ke Madinah dapat bagiannya segini. Harta sebagai cobaan besar waktu itu di hati para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Secara fitrah begitu ya. Namun di saat Rasulullah menjelaskan bahwa ini salah satu fikih dakwah yang beliau mau lakukan, beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, apa masalah? Aku akan melembutkan hati mereka, orang-orang yang baru masuk Islam, yang sudah terbiasa megang duit, aku berikan harta yang banyak. Supaya nanti berjalannya waktu, keimanan mereka semakin kuat, mereka sendiri yang akan paham bagaimana memperlakukan dunia. Adapun kalian wahai para sahabatku, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui keimanan kalian. Apakah kalian masih nggak ridho pulang bersamaku dengan membawa keridhaan Allah dan Rasulnya? Dan mereka pulang dengan membawa ghanimah yang sangat besar. Masih belum ridho? Menangis itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Disentuh hatinya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, kami mendengar dan kami taat oleh Rasul. Apalah artinya ghanimah yang kami dapatkan banyak namun tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul. Ini menunjukkan keimanan mereka sudah teruji klinis. Makanya orang-orang yang hidup setelah mereka harus mencontoh bagaimana cara beragama supaya mendapatkan apa? Petunjuk. Ini bukan masalah membela atau merendahkan yang lain. Oh, berarti kalau ada ungkapan seperti itu seakan-akan generasi setelahnya tidak ada apa-apanya. Ya memang dari sisi agama tidak ada apa-apanya kita. Dan kita memuji para sahabat ridwanullah alaihim ajmain karena sudah ada keterangannya dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ternyata fikih dakwahnya Rasulullah berhasil. Orang-orang yang baru masuk Islam Rasulullah jinakkan, lembutkan hati mereka dengan ghanimah yang banyak, dunia yang melimpah ruah. Berjalannya waktu, keimanan mereka semakin kuat. Kemudian Rasulullah sudah wafat ya, dan kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar memanggil orang-orang yang dulu dibagi ghanimah dengan jumlah banyak oleh Nabi supaya ngambil jatahnya mereka dari Baitul Mal. Lalu mereka menjawab, biarkanlah orang lain terlebih dahulu yang mengambilnya. Artinya tidak terlalu hangus. Di antara mereka ialah Muawiyah.
dan ayahnya Abu Sufyan. Jadi terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada salahnya kita mau menjinakkan orang lain, hati dia supaya lembut karena dia baru masuk Islam. Apalagi biasa megang duit banyak ya, tiba-tiba kaget setelah masuk Islam gak ada duit. Bisa jadi dia akan kembali lagi kepada apa? Agama yang sebelumnya. Percuma saya masuk Islam gak ada duit, kan kayak gitu. Karena keimanan masih lemah. Maka bagi siapa di antara kita yang punya kelebihan, silahkan kasih. Dari situlah ada asnaf zakat mu'allafa qulubuhum, yang artinya lagi apa? Lagi dilembutkan, lagi dijinakkan, yaitu mereka-mereka yang baru masuk Islam. Bukan berarti dakwah kita ini dibangun di atas duit, di atas harta, tidak. Tetapi ini salah satu fikih dakwah yang telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salahnya. Allah memerintahkan kepada nabinya dalam perang Hunain, mereka dapat bagian banyak dikasih. Sementara sahabat-sahabatku kasih sedikit saja, karena mereka keimanannya sudah kuat. Dan telah terbukti setelah berjalannya waktu, orang-orang yang dikasih ghanimah banyak tadi sudah paham bagaimana dia memperlakukan apa? Harta. Jangan langsung orang baru masuk Islam kita kerasin ya, kita hadir, kamu harus ini, akhirnya kaget kan dia. Bener tidak? Kaget. Karena masih ingat masa-masa yang dulu. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Alhasil, betul-betul keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sudah teruji dan mereka melewatinya dengan baik. Setelah Allah mewajibkan kita untuk beriman seperti imannya para sahabat, supaya kita mendapatkan petunjuk, Allah berfirman dalam ayat ini masih, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Namun apabila mereka berpaling, artinya orang-orang kafir atau selain mereka, termasuk kita, kalau kita memiliki pendapat, sudah terserah saya dong mau beriman dengan cara apa. Saya juga pendidikannya tinggi, saya harus menggunakan akal saya, titel saya. Fa in tawallu, berarti ini namanya berpaling ya. Tidak mau ngikut bagaimana caranya para sahabat beragama. Fa innama hum fi shiqaq, berarti mereka berada dalam permusuhan. Artinya mereka lah yang bikin permusuhan dan perpecahan. Makanya perpecahan umat Nabi Muhammad itu lebih banyak dibandingkan perpecahan umat-umat sebelumnya. Di antara sebabnya ialah karena umat Nabi Muhammad yang hidup setelah beliau tidak tahu menahu bagaimana cara beriman yang benar, seharusnya mengikut para sahabat, tetapi memiliki pendapatnya masing-masing. Ya udah, kamu udah terserah kamu, ayo gunakan akal sehat kita masing-masing. Setuju? Setuju. Nah, akhirnya banyak perpecahan. Padahal semuanya mengaku ruknya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Dan ini dahulu yang pernah ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau ketika menjabat sebagai khalifah betul-betul kebingungan. Akhirnya dipanggillah juru fatwa di zaman itu, siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Setelah Ibnu Abbas sudah menghadap Umar bin Khattab yang waktu itu sebagai khalifah, Umar berkata, "Ya Ibnu Abbas,
Wahai Ibnu Abbas, aku mau tanya kepada kamu suatu pertanyaan yang sangat penting. Kaifa takhtalifu hadhihi ummah? Kenapa kok umat Nabi bisa bercerai-berai? Bisa berpecah belah? Wa nabiyyuha wahid, padahal nabinya satu. Wa rabbuha wahid, Rabbnya juga satu. Wa qiblatuha wahidah, kiblatnya juga satu. Mana ada kelompok sempalan Islam sholatnya menghadap, kalau di Indonesia timur, nggak ada, semuanya menghadap apa? Barat, karena kiblatnya ke Ka'bah, Baitullah. Kiblatnya satu berarti. Sesesat-sesatnya kelompok sempalan yang ada di dalam Indonesia ini, kalau ditanya rohnya siapa, pasti Allah. Ditanya nabinya siapa, pasti Muhammad. Sehingga Umar bin Khattab bingung, kenapa kok rohnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu, masih bercerai-berai. Ternyata dijawab oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kita perhatikan bersama. Pada saat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, lalu dibacakan kepada kita semuanya tahu makna-makna ayat tadi. Sehingga kita waktu itu dulu membaca Al-Quran dalam keadaan paham ayat ini turun untuk masalah apa. Ini keutamaan para sahabat, karena kan sudah dijelaskan oleh Nabi. Telah turun kepada ayat ini, penjelasannya demikian. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, wa sayakunu ba'dana aqwamun, yang terjadi setelah generasi kita suatu kaum yang yaqra'una al-Qur'an wa la yadruna fi ma nazal. Mereka membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak tahu persis ayat yang mereka baca untuk masalah apa. Seperti kita ya sekarang, saya dan antum kalau baca Quran ya, tahu semua nggak ayat-ayat yang kita baca untuk masalah apa? Nggak ada yang tahu. Tahunya pas kalau ayat-ayat yang sudah kita belajar, ya kan? Ada yang lain belum tahu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau kita yang hidup setelah masa sahabat tidak tahu, berarti kembalikan kepada yang paling tahu. Ya kan? Supaya nggak ada perpecahan. Yaitu kembalikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang berguru langsung di hadapan Rasulullah. Tetapi Ibnu Abbas berkata, sayangnya beberapa kaum yang hidup setelah kita, likulli qaumin fihi ra'yun, berani memunculkan penafsirannya masing-masing menurut ra'yunya masing-masing. Kalau hemat saya ayat ini bukan itu maknanya. Nanti orang lain berkata lagi, tapi hemat saya begitu kok. Sudut orang, pola pikirnya beda-beda. Ini nggak boleh diterapkan dalam agama. Nanti akhirnya semakin banyak perpecahan. Karena ini terjadi, kata Ibnu Abbas, wa idza kana kadzalika ikhtalafu. Maka berbeda-bedalah mereka, berpecah belahlah mereka. Apalagi nanti ada kerajaan-kerajaan agama yang keluar, ya udahlah wajar aja. Yang namanya ikhtilaf umat sekarang kan rahmat. Nabi bersabda ikhtilaf ummati rahmah. Dan ini hadis maudhu yang palsu, tidak sahih secara sanad dan secara matannya. Kita harus memahami dalam agama ini mana ikhtilaf yang madhmum, yang tercela, dan mana ikhtilaf yang diperbolehkan. Ayuhal ikhwah, azhari wa azakumullah. Sampai kalimat fa innamahum fi syiqaq, kita bisa ambil faidah bahwa yang meninggalkan pemahaman sahabat Nabi dialah yang membuat perpecahan, perselisihan. Karena dia yang ingin misah dari al-jamaah. Sementara al-jamaah pemimpinnya ialah siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasayakfikahumullah." Kalau sudah terjadi perpecahan, permusuhan, bahkan sampai tonjok-tonjokan, ya, kemudian pertumpahan darah, maka fasayakfikahumullah. Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadamu dari mereka. Allah yang akan melindungimu katanya. Menurut penafsiran Imam Ibnu Katsir, fasayakfikahumullah ay maksudnya fasayansuruka alaihim. Allah yang akan menolongmu dari bahaya mereka. Wa yadfuruka bihim, dan Allah yang akan mensukseskan kamu, memberikan keberuntungan kepadamu dari mereka. Siapa yang berjalan di atas kebenaran, Allah yang akan melindunginya. Cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah wujudkan pertolongan dari zaman dahulu. Bagaimana Allah menolong para nabinya dan pengikut nabi, meskipun dengan jumlah yang sedikit, tetapi Allah tolong mereka dari bahaya orang-orang yang tidak mau mengikuti para nabi. Meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi di atas kekuatan itu semuanya di bawah kekuatan dan kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Musa dan Harun ketika mau menghadap Fir'aun merasa ketakutan, ya, merasa ketakutan karena ini yang dihadapi penguasa bengis, raja yang kejam, sementara Musa dan Harun rakyat biasa. Maka Allah membesarkan jiwa Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. La takhafa, jangan pernah kalian berdua takut. Memang Fir'aun itu kejam, berkuasa, kuat, ya, punya ribuan tentara, tapi la takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Nggak perlu takut. Ternyata kisah Nabi Musa dan pengikutnya berhadapan dengan Fir'aun, ribuan bala tentaranya, dimenangkan oleh siapa? Nabi Musa. Tidak ada yang nyangka orang biasa bisa menang melawan apa? Pejabat tinggi yang sangat berkuasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayakfikahumullah. Kalimat ini menenangkan hati kita kalau kita berjalan di atas kebenaran. Siapapun yang mau mengotorkan kita, fasayakfinahumullah. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul-betul menenangkan hati kita. Nggak perlu takut. Siapa yang berjalan di atas jalan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat di kalimat terakhir dari ayat ini, wa huwas sami'un alim. Allah menetapkan dalam ayat ini dua asmaul husnanya. Yang pertama apa tadi? As-Sami'. Apa itu As-Sami'? Maha mendengar. Segala rencana jahatnya Bapak Ibu, na'udzubillah, dari musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan agama kita, didengar semuanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sami'. Jadi kita nggak perlu ngirim utusan untuk nguping. Itu rencananya apa? Sudah didengar oleh Allah, dan Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Wa huwas sami', dialah Allah yang maha mendengar. Kita paham ya, ketika mempelajari tauhid al-asma wa sifat, setiap nama pasti menunjukkan apa? Sifatnya. Kalau Allah memiliki nama as-sami',
pasti memiliki sifat sama, sifat mendengar. Dan sifat mendengarnya Allah di atas kesempurnaan, tidak diukur dengan jarak. Sebagaimana kita diukur dengan jarak kan? Diukur. Ada orang bisik-bisik di bawah, kita dengar kan? Nggak akan dengar. Misalkan alhamdulillah ada orang komplotan, mata-mata, bisik-bisik di bawah ngomong kita dengar nggak? Nggak dengar, ya. Berarti mendengarnya kita penuh dengan keterbatasan dan diukur dengan jarak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Wa huwas sami'. Kemudian Al-Alim, diambil dari nama Asmaul Husna ini sifatul ilm, sifat mengetahui. Sebelum mereka musuh-musuh Allah merencanakan rencana jahatnya, Allah sudah tahu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dulu dan Nabi Harun supaya menghadap ke Fir'aun, dakwai Fir'aun. Waktu itu Allah sudah tahu belum Fir'aun bakalan menang? Sudah tahu. Waktu itu Allah sudah tahu belum Fir'aun bakalan mencelakakan Nabi Musa dan Nabi Harun? Sudah tahu. Inilah ilmu Allah yang maha sempurna. Siapa di antara hambanya yang mengingkari ilmu Allah, dia bisa kafir, keluar dari agama Islam. Berbeda dengan ilmu kita ya, pengetahuan kita. Setinggi-tingginya titel belajar kita sampai sekolah profesor 8 kali misalkan ya, pasti ada yang lebih alim lagi dari kita. Benar tidak? Benar. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dulu terkenal orang alim, meskipun masih muda, bisa mentakwil mimpi dengan benar ya. Tapi Nabi Yusuf tak pernah bangga dan sombong. Beliau berkata justru wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih alim lagi. Itulah ilmu manusia. Sehingga apa yang perlu kita banggakan? Titel doktor kita, titel profesor kita, S1 kita, S2 kita. Meskipun sekolahnya berkali-kali mencapai titel profesor, tetap kita harus tundukkan diri kita kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus hormati para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, orang-orang yang sudah mendahulukan keimanan dari kita. Sebelum kita beriman, mereka sudah beriman, ya ya. Kita harus hormati dan muliakan. Meskipun mereka nggak ada yang sekolah misalnya, tapi keimanannya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwan azzani wa azzanallah. Jamaah salat maghrib masyarakat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalimat yang terakhir bisa kita ambil kesimpulan bahwa di situ Allah setelah menetapkan dirinya akan menolong, memberikan kecukupan kepada hamba-hamba yang berjalan di atas jalan yang benar. Allah tetapkan 2 Asmaul Husna, yang apabila seorang muslim mengetahui 2 Asmaul Husna ini, pasti akan semakin termotivasi dia, dan dia akan semakin tenang, sebab Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Tidak perlu khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin lalai. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzanallah. Maka kita pada pertemuan ini sudah mempelajari 1 ayat dari surat Al-Baqarah yang bisa kita ambil faedah. Kesimpulannya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk beriman, memahami agama Islam ini sesuai dengan pemahaman yang telah ditempuh siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Karena beliau-beliau itu
adalah orang-orang yang sudah mendahulukan kita keimanan. Demikian juga dari ayat ini bisa ditarik kesimpulan, siapa yang memisah dari pemahaman para sahabat, dialah yang membuat permusuhan, perpecahan. Dan yang terakhir kita bisa tarik kesimpulan, Allah akan senantiasa menolong ahlul haq, orang yang berjalan di atas suatu kebenaran, karena Allah selalu mendengar dan selalu mengetahui. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari ya. Kita gunakan waktu yang selebihnya sedikit sampai datangnya adzan. Apabila ada di antara kita yang mau bertanya, falyatafaddal minkum mashkur. Ya. Waalaikumsalam. Agama Islam itu kenapa berpecah-pecah, sedangkan perpecahan itu kan tidak diinginkan umat Islam juga. Inginnya umat Islam bersatu dan merujuk kepada para sahabat. Tapi kenyataannya, apakah memang Allah tidak menolong kepada orang Islam itu yang berpecah itu? Sedangkan kalau memang tidak menolong, kenapa ada ancaman juga gitu kan? Ya, zaman nanti tidak akan minum keluarga dan seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi sekarang? Allah bukan maha mendengar, maha baik, segala macam, punya sifat-sifat yang sempurna. Tapi kenapa terjadi? Terjadi. Iya, baik. Iya. Pertanyaan yang bagus ya. Intinya begini, ikhwah. Perpecahan yang sudah terjadi itu takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Namun Allah nggak ridhoi kita berpecah belah. Yang Allah ridhoi kita bersatu. Dengan cara apa? Dengan cara beragama dengan baik. Mempelajari ilmu bagaimana cara beragama dengan baik, ternyata harus seperti keimanan yang telah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Kemudian ulama lah yang membimbing kita, karena mereka memposisikan Nabi besar Muhammad dalam hal menjelaskan Islam, ya, bukan dalam hal menerima wahyu, tapi dalam hal menjelaskan Islam dan menyampaikan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam, siapa yang berbuat begini akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ketika kita terjerumus di dalamnya, ya berarti kita akan disiksa. Ya dan billah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketentuan Allah itu ada yang secara kauni, ada yang secara syar'i. Kalau yang secara kauni belum tentu Allah ridhoi. Tetapi kalau yang secara syar'i, yaitu yang berkaitan dengan keinginan Allah, apa yang Allah inginkan? Allah ingin kita baik, ya. Tetapi Allah menakdirkan keburukan dengan takdir kauni, artinya dengan takdir semata-mata penciptaan sebagai ibrah, pelajaran. Sekarang kalau misalkan tidak ada keburukan, maka orang justru bertanya-tanya, yang Allah ingatkan keburukan tentang zina itu yang gimana sih? Ternyata nggak ada zina misalnya. Nah, disinilah perlu adanya apa? Pembelajaran terus-menerus di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bishawab. Karena mengingat keterbatasan waktu kita yang sudah habis, insya Allah kita cukupkan pembelajaran tafsir Ibnu Katsir sampai di sini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.